Pada beberapa hari belakangan ini, salah satu anggota parlemen Selandia Baru, Hannah Rowiti, menjadi sorotan usai melakukan aksi tarian haka di sidang parlemen kemarin, hingga membuat rapat tersebut ditunda sementara. Tarian haka ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rancangan undang-undang yang bakal mengkaji ulang perjanjian Waitangi, yaitu perjanjian yang mengatur pembagian kekuasaan antara penduduk pribumi dengan penduduk keturunan Inggris di Selandia Baru. Dan penduduk pribumi di Selandia Baru sendiri adalah orang-orang Maori. Dan di sini kita akan membahas siapa itu orang Maori dan bagaimana budaya mereka dan kehidupannya. Dan kita akan membahas juga sedikit tentang perjanjian Waitangi. Jadi simak video ini sampai tuntas biar kita mengenal lebih jauh tentang orang-orang Maori. Orang Maori adalah kelompok etnis pribumi di Selandia Baru atau Aotearoa dalam bahasa Maori. Orang Maori berasal dari Polinesia Timur, tepatnya di bagian dari segitiga Polinesia, yang mencakup Hawaii di utara, Selandia Baru di selatan, dan Pulau Paska atau Rapa Nui di timur. Mereka adalah bagian dari kelompok Austronesia yang berasal dari Asia Tenggara sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu, yang kemudian bermigrasi melalui Papua Nugini, Melanesia, dan akhirnya mencapai Polinesia. Mereka adalah pelaut hebat yang menggunakan waka haurua atau kano ganda untuk menjelajahi Samudra Pasifik yang luas. Dalam perjalanannya, mereka dipandu oleh bintang, arus laut, pola angin, dan tanda alam lainnya untuk mencapai suatu wilayah. Sekitar abad ke-13, kelompok pelaut Polinesia ini mulai bermigrasi ke Selandia Baru. Dalam tradisi Maori, migrasi mereka diceritakan melalui kisah waka besar. Kisah ini menjelaskan asal-usul leluhur mereka dari Hawaii, yang merupakan tanah nenek moyang mereka di Polinesia. Berdasarkan bukti arkeologi, nenek moyang orang Maori tiba di Selandia Baru sekitar tahun 1200 hingga tahun 1300 Masehi. Situs-situs awal seperti Wairombar menunjukkan bahwa pendatang pertama membawa peralatan, tanaman, dan beberapa hewan. Para nenek moyang orang Maori yang datang dari Polinesia ini berasal dari wilayah yang tropis dan harus beradaptasi dengan iklim Selandia Baru yang lebih dingin dan lembab. Tanaman tropis yang mereka bawa tidak cocok dengan iklim Selandia Baru, sehingga mereka harus berburu untuk mendapatkan makanan. Mereka berburu berbagai hewan seperti burung moa dan mamalia laut. Dan akibat dari perburuan ini, beberapa hewan di Selandia Baru telah punah. Salah satunya yaitu burung moa, yang merupakan burung besar setinggi 3 meter yang hidup di Selandia Baru. Dalam beberapa abad sejak orang Maori tiba, orang Maori mengembangkan budaya mereka yang khas. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok suku atau iwi dan subsuku atau hapu, yang sering memiliki kerjasama atau konflik dalam mengelola sumber daya. Orang Eropa pertama yang tiba di Selandia Baru adalah Abel Tasman, yang merupakan seorang pelaut Belanda, yang tiba pada tahun 1642. Tetapi interaksinya dengan orang Maori masih terbatas pada saat itu. Kapten James Cook dari Inggris tiba di Selandia Baru pada tahun 1769, yang menandai awal hubungan yang lebih intens antara orang Maori dan dunia luar. Pada abad ke-19, misionaris, pedagang, dan penjajah mulai berdatangan. Mereka membawa perubahan besar dalam kehidupan Maori, termasuk pengenalan agama Kristen, senjata api, dan adanya penyakit baru. Kemudian, Inggris ingin memperluas kendali atas Selandia Baru untuk mengatur para pemukimnya dan menghindari konflik antara pemukim dan orang Maori, serta mengamankan hak orang-orang Maori. Pada 6 Februari 1840, sebuah perjanjian ditandatangani di Waitangi oleh perwakilan Inggris dan perwakilan sekitar 500 kepala suku Maori. Teks perjanjian Waitangi memiliki 2 versi, yaitu versi bahasa Inggris dan bahasa Maori. Namun ada perbedaan interpretasi antara kedua versi tersebut.
Dalam versi bahasa Inggris, Maori menyerahkan kedaulatan penuh kepada Inggris. Dan dalam versi bahasa Maori, konsep kawana tanga atau pengelolaan digunakan, yang dianggap berbeda dengan kedaulatan penuh, yang artinya mereka mengelola tanah tersebut secara bersama. Jadi, perbedaan pemahaman antara versi bahasa Inggris dan bahasa Maori kemudian menjadi sumber konflik antara orang Maori dengan orang Inggris. Pada pertengahan abad ke-19, terjadi serangkaian konflik bersenjata antara orang Maori dan pemerintah kolonial Inggris, yang dikenal sebagai New Zealand War. Perang ini sering disebabkan oleh sengketa tanah dan upaya Maori untuk mempertahankan hak mereka. Akibat berbagai perang, penyakit, dan kehilangan tanah, populasi Maori menurun drastis selama abad ke-19, yang membuat mereka menjadi minoritas di Selandia Baru. Pada abad ke-20, Maori mulai mendapatkan hak mereka berdasarkan perjanjian Waitangi, yang membuat orang Maori semakin diakui dalam budaya dan politik. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2018, jumlah populasi orang Maori di Selandia Baru mencapai 775.000 jiwa, atau sekitar 16% dari keseluruhan populasi negara. Mereka menjadi suku terbesar kedua di Selandia Baru setelah orang keturunan Eropa. Selain di Selandia Baru, terdapat juga 140.000 orang Maori yang tinggal di Australia. Bahasa yang digunakan oleh suku Maori adalah bahasa Maori atau Te Reo Maori, yang mirip dengan bahasa-bahasa Polinesia lain. Bahasa Maori termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, yang memiliki beberapa kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Maori adalah salah satu dari 3 bahasa resmi di Selandia Baru, selain bahasa Inggris dan bahasa isyarat Selandia Baru. Banyak nama kota dan tempat di Selandia Baru menggunakan bahasa Maori dan bahasa Inggris. Salah satu tradisi paling terkenal dari orang Maori adalah Haka. Haka adalah tarian perang yang penuh energi dan digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari menyambut tamu hingga sebagai bentuk protes atau ekspresi kebanggaan. Jadi, tidak heran pada protes di parlemen kemarin, anggota parlemen melakukan Haka sebagai bentuk protes. Haka juga sering dilakukan dalam pertandingan olahraga yang bertujuan mengintimidasi lawan, terutama dalam pertandingan rugby tim nasional Selandia Baru. Budaya lain yang cukup terkenal dari Maori adalah kesenian tradisionalnya yang mencakup ukiran, tenun, dan juga tato. Tradisi tato di suku Maori biasanya dimulai ketika memasuki usia remaja, karena tato dianggap sebagai ritus peralihan dan peristiwa penting dalam kehidupan. Dalam masyarakat Maori, tato selayaknya kartu identitas. Bagi laki-laki, tato menunjukkan pangkat, status, atau kejantanan. Posisi atau status sosial seseorang dapat langsung dikenali dari tato yang dimilikinya. Semua petinggi suku Maori pasti memiliki tato. Mereka yang tidak memiliki tato dipandang sebagai orang tanpa status sosial. Dan untuk agama, saat ini banyak orang Maori beragama Kristen, sekitar 53%. Dan 43% orang Maori tidak beragama. Banyak juga orang Maori yang masih mempercayai tradisi tradisional seperti tapu dan noa. Benda-benda daerah atau bangunan tertentu dapat dianggap sebagai tapu atau sakral dan terlarang, dan harus dibuat menjadi noa, yaitu tidak terlarang melalui upacara. Misalnya, ketika hendak memasuki sebuah warenui atau rumah musyawarah, sebaiknya melepas sepatu sebagai tanda penghormatan untuk roh nenek moyang yang diwakilkan dan hadir secara spiritual di dalamnya. Selain itu, suku Maori juga memiliki salam yang cukup unik, yaitu dengan bersentuhan hidung. Salam dengan bersentuhan hidung ini dilakukan agar rasa kekeluargaan di antara mereka semakin erat, dan juga sebagai tanda kehangatan orang Maori dalam menerima tamu.
Dan seperti yang kita bahas, orang-orang Maori memiliki hak-hak yang diakui dalam politik dan budaya Selandia Baru, yang berasal dari status mereka sebagai penduduk asli dari Perjanjian Waitangi. Orang Maori memiliki hak untuk memilih dalam daftar pemilih Maori, yang memungkinkan mereka memilih perwakilan langsung untuk kursi khusus orang Maori di parlemen. Sejak tahun 1867, kursi khusus orang Maori telah diterapkan untuk memastikan perwakilan mereka dalam parlemen Selandia Baru. Dan saat ini ada 7 kursi Maori di Dewan Perwakilan Selandia Baru. Selain itu, kurikulum nasional Selandia Baru juga mengajarkan sejarah dan budaya Maori, termasuk pengajaran tentang Perjanjian Waitangi. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan generasi muda di Selandia Baru tentang sejarah dan budaya Maori. Meskipun menjadi minoritas berkat Perjanjian Waitangi, keberadaan orang Maori dan budayanya sangat diakui dan menjadi identitas nasional Selandia Baru. Orang Maori adalah bagian dari kisah besar migrasi manusia di Pasifik. Dari Polinesia Timur, mereka berlayar ribuan kilometer untuk mencapai Selandia Baru, tempat mereka mengembangkan budaya yang unik yang menjadi dasar identitas mereka hingga hari ini. Jadi beginilah pembahasan kita tentang orang Maori. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang Maori? Silahkan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. See ya!